Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana membuat bilangan acak unik dengan Google Sheet ya. How to generate unique random numbers with Google Sheet. Oke. Kemarin kita telah belajar bagaimana teknik sampling, yaitu simple random sampling. Jadi kita menggunakan sampling dengan menggunakan undian atau lotre. Tapi hal tersebut mungkin butuh waktu untuk persiapan ya. Nah, di sini kita menggunakan Google Sheet ya untuk menghasilkan bilangan acak yang unik, jadi tidak berulang. Oke, langsung saja kita ke Google Sheet. Baik. Di sini ada daftar nama ya, ada 100, 1 sampai 100 di sini ke bawah. Di sini saya sudah buat acuannya ya. Ada angka maksimum, berarti nomor yang diambil berapa? Misalkan di sini 50, angka minimumnya 1, kemudian jumlah yang diambil ada berapa? Di sini adalah 10. Ya. Untuk rumusnya di sini bisa kalian lihat. Ini rumus bersarang ya. Ada array formula, ada array constraint, unique, integer, range array. Ini cukup banyak. Coba nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, langsung saja. Misalnya kita ingin membuat bilangan acak 1 sampai 100, ini kan mau diacak ya. Kemudian kita ambil 10. Nah, di sini tinggal kita ubah aja maksimumnya 100. Oke ya, jumlahnya 10. Kita enter aja. Otomatis dia akan berubah. Nah, di sini sudah ada nomor urutnya berapa yang diambil. Ada nomor 49, 98, 24, 14 dan seterusnya. Kalau misalkan kita mau mengambil 20 orang secara acak atau 50 atau 30, tinggal ketikkan aja di sini, di count kita ketik 30. Oke ya, ini sampai ke bawah nih. Ini ada 30 ya. Ini saya senterkan dulu. Oke ya. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Nomor 92 tidak ada. Oh ya, bentar. Ini ada kekeliruan untuk rumusnya. Ini harus kita jadikan cell reference dulu. Dengan cara tekan Fn F4 ya. Hit enter. Oke, ini kita tarik ke bawah. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita dapat menghasilkan mengacak nama ya dari nomor urutnya ini. Oke, sekarang kita lihat rumus ini ya. Kita breakdown satu persatu apa fungsi dan tujuan dari masing-masing fungsi ini supaya kalian paham. Baik. Kita lihat sekarang fungsi range array sendiri. Range array sendiri adalah untuk menghasilkan bilangan acak ya dari 0 sampai 1. Dimana 1000 di sini adalah berarti ada 1000 baris. Kemudian 1 ini adalah 1 kolom. Coba kita ketikkan di sebelah kanan sini ya untuk latihan. Ini sama dengan range array. Nah, di sini ada baris, ada kolom. Misalkan kita mau menghasilkan bilangan acak 10 baris, 4 kolom. Tutup kurung, tekan enter. Nah, jadi seperti ini ya.
ini dari 0 sampai 1 ya. Jadi tidak ada yang negatif ataupun lebih dari 1, misalkan 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kalau misalkan kita ingin membuat 100 atau 1000, satu kolom aja. Kita hit enter. Wah, ini banyak. Ini sampai 1000 ke bawah nih. Ya. Oke, jadi itu fungsi dari rand array. Berikutnya, apa maksud dari ini ya? Rand array 1000,1 kali D1 tambah F1. Kita lihat D1 ini apa di sini. Oke, D1 di sini adalah nilai maksimum, F1 nilai minimum. Ya. D1 maksimum, F1 adalah nilai minimum. Ini kita ubah aja misalkan 10 gitu ya. Ini kita kali nilai maksimumnya 10 tambah nilai minimumnya berapa? Adalah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 9,33. Supaya ini bisa urut ke bawah, kita gunakan namanya array formula. Ya, kita ketik di sini array formula, buka kurung, tutup kurung, enter. Ya. Jadi kita bisa menghasilkan 10 bilangan acak ya. Dari berapa tadi? 1 sampai 10. Ya. Supaya ini menjadi bilangan integer atau bilangan bulat, maka kita tambahkan di sini fungsi int, buka kurung ya, kemudian di sini adalah tutup kurung ya. Oke, inilah fungsi dari in kemudian rand array. Kemudian berikutnya adalah fungsi unik. Fungsi unik adalah untuk menghilangkan nilai yang double. Jadi kita benar-benar mengambil nilai yang unik ya. Contohnya di sini, nah ini ada double, ada 7 7, maka kita bisa menggunakan tambahkan unik di sini, unik. Oke. Kemudian di sini jangan lupa tambahkan tutup kurung, enter. Oke ya. Padahal kita mintanya tadi berapa? 10 ya. Cuma di sini muncul ada berapa ini, di sini ada 7. Ya, karena berarti sisanya itu double. Ya, itu gunanya unik. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Baik, kita gunakan array constraint. Apa gunanya array constraint? Array constraint ini adalah untuk mengurangi atau mereduce ya. Sebuah array, ini kan ada array ya. Ini namanya array. Nah, di sini fungsinya ada di atas ini. Nah, ini namanya adalah array. Fungsi dari array constraint adalah untuk mereduce atau mengurangi array menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengurangi jumlah array ini menjadi 2 saja, maka kita tambahkan di sini array constraint ya. Array constraint. Ya, taruh di sini. Koma. Berapa baris? Misalkan kita ambil 3 baris, tekan angka 3, kemudian enter. Oh, jadi masih ada keliru ya. Coba kita ganti dengan 2. Juga masih salah. Oh, mungkin ini. Nah, kolomnya belum kita isi ya. Oke, jumlah kolomnya adalah 1 aja. Oke, kita peroleh 2 angka acak ya. 2 angka acak dari rentang 1 sampai 10. Oke ya. Nah, jadi ini menjelaskan fungsi yang di sini ya. Baik. Sekarang kita masuk ke nomor urut di sini. Oke, jadi ini sudah saya pecah ya. Jadi untuk D1 di sini sudah saya taruh di sini untuk nilai maksimum, kemudian F1 ini untuk nilai minimum. Kemudian H1 di sini adalah untuk jumlah yang ingin dihasilkan. Nah,
Berikutnya untuk memanggil nama-nama berdasarkan nomor urut ini kita menggunakan fungsi index di sini. Nah, di sini index. Kemudian ini adalah reference-nya berapa dari B2 sampai B kita gunakan sel absolut ya. Kemudian I5 adalah nomor urut yang dipanggil. Kemudian tekan enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Cuma kelemahannya untuk fungsi random dia ketika ada perubahan sel, misalkan di sini saya ketik aja lah asal, dia akan berubah. Caranya supaya tidak berubah adalah misalkan kita ingin mencari 10 angka acak dari 1 sampai 100 ya. Untuk 100 nama-nama ini kita gunakan random sampling, kita ambil 10 acak. Berarti ini kita ganti 10, enter. Ya. Di sini kita abaikan saja. Ya, kita abaikan saja. Nah, kita abaikan saja di sini. Kita hapus. Ini kita hapus saja. Oke. Nah, cara biar tidak berubah, kalau misalkan kita ketik asal aja, udah ini akan berubah angkanya. Kita copy dulu nilai di sini, kemudian kita taruh di sini misalkan ya. Kita klik kanan, kemudian paste spesial, paste value only atau dengan shortcut Ctrl+Shift V. Oke. Jadi nilainya sudah tidak akan berubah lagi. Misalkan kita ketik apa di sini ya. Nah, nilainya tidak akan berubah lagi. Nah, sekarang kita gunakan fungsi index tadi, di mana I5 ini kita ganti dengan ini ya, ini di J berarti ya, J5. Kita hit enter, ini kita geser-geser ke bawah. Oke, jadi kita misalkan nama-nama yang diacak 10 orang acak ya, dari 100 orang ya. Jadi seperti ini caranya kita menggunakan bilangan acak untuk teknik sampling, simple random sampling. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.